Selamat malam para galbay-galbay nasional. Ya, di sini kita akan membahas terkait aturan OJK untuk pinjol yang terbaru. Nah, di sini ada dari IDN Finansial. OJK buat aturan baru untuk pinjol. Debt collector kini bisa nagih nasabah. Ya dari dulu itu yang nagih ya memang debt collector ya. Nah, di sini periodenya 16 Januari 2025. OJK kini mengizinkan jasa penagihan kredit atau debt collector, pinjaman online, ya pinjol yang macet di platform peer-to-peer lending. Izin tersebut diberikan dengan sejumlah rambu-rambu sebagaimana telah disusun oleh OJK melalui roadmap lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ya di sini. Jadi kepala eksekutif OJK ini penyelenggara P2P lending ini wajib menyampaikan prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabah, termasuk prosedur yang akan dilakukan oleh penyelenggara dalam menagih kredit. Nah, penyelenggara P2P lending ini juga dilarang menggunakan ancaman. Jelas ya di sini, menggunakan ancaman, intimidasi, dan hal negatif lain. Ya, hal negatif lain itu macam-macam. Jadi kita bahas dulu di sini ancaman. Ancaman itu bisa macam-macam, bisa seperti SMS, lewat SMS atau lewat WA atau lewat telepon ya. Ancaman berupa ancaman. Jadi dia ngancem. Contohnya debt collector itu ngancem mau menghabisi si A gitu atau si B seperti itu. Intimidasi termasuk dia seperti perundungan, terus ya yang menyerang psikologis lah, intimidasi atau secara fisik juga bisa. Dan hal negatif lain lah. Di sini hal negatif lain ini juga bermacam-macam ya. Contohnya seperti ketika kalian itu jam 12 malam tidur, itu telepon dari DC itu terus-menerus. Itu kan artinya mengganggu. Atau pada saat kalian itu bekerja, lagi kerja ya, terus diteleponi aja. Lah itu termasuk hal negatif. Karena apa? Itu adalah satu bentuk teror. Satu bentuk teror dari DC kepada kalian. Ya, di sini memang dilarang. Nah, jika penagihan ini diwakilkan kepada pihak ketiga, maka proses ya jelas ya di sini, maka proses penagihan masih menjadi tanggung jawab penyelenggara. Artinya di sini adalah kalian ketika ditagih sama DC itu proses penagihannya itu masih menjadi tanggung jawab si pinjolnya, bukan si DC-nya atau bukan si debt collector-nya. Ya, aturan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sistem perbankan UU PPSK. Nah, apabila ada pelanggaran dalam proses penagihan, nah ini kembali lagi, apabila ada pelanggaran dalam proses penagihan, di sini ada ancaman, intimidasi, dan hal negatif lain. Ya, penyelenggara P2P lending dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan 2 sampai 10 tahun serta denda 25 sampai 250 miliar. Wah, ini besar sekali ya. Nah, tapi rata-rata itu ketika DC nagih ya atau FC nagih itu memang kalau menggunakan kata-kata kasar, menggunakan ancaman, menggunakan intimidasi, mereka itu tidak menyebutkan perusahaannya, tidak menyebutkan pinjolnya gitu loh. Rata-rata seperti itu. Dan yang terjadi ketika mereka nagih itu pasti menggunakan kata-kata kasar lah, menggunakan ancaman lah, menggunakan intimidasi dan lain sebagainya. Banyak memang cerita-cerita atau curhatan-curhatan para para gal buyer ini ya. Para gal buyer ini memang
banyak yang diancam. Bahkan ancaman pun tidak masuk akal, ancamannya mau dilaporkan polisi karena menggelapkan uang perusahaan. Nah, seperti itu, mau dilaporkan karena penggelapan, dana gitu perusahaannya, ya seperti itu. Rata-rata memang ancamannya seperti itu. Nah, di sini saya mau katakan untuk sahabat-sahabat Galbay, kalau memang kalian itu saat ini sedang kesulitan, sedang tidak bisa membayar, ya, cukup tidak merespon telepon atau WA atau SMS dari DC. Cukup seperti itu saja. Karena begini, sekali kalian itu menerima, membalas telepon atau WA atau ini dari DC, ya, maka selanjutnya DC itu akan terus menghubungi kalian, akan terus meneror kalian. Karena apa? Ada progres di situ. Progresnya apa? Kalian itu menerima menerima telepon atau memang membalas WA atau SMS dari DC tersebut. Ya, kalau memang sahabat-sahabat ini mau Galbay, cukup abaikan, jangan komunikasi dengan mereka. Seperti itu sahabat ya.